Halo semuanya, di bahasan kali ini kita akan mengintip sebuah dunia yang luar biasa dalam kedokteran, yaitu terapi sel punca. Nah, buat kalian yang mungkin baru pertama kali dengar, coba bayangin deh, ada sebuah metode pengobatan yang bukan cuma meredakan gejala, tapi punya potensi buat memperbaiki kerusakan sampai ke level sel. Benar-benar mengubah sesuatu yang tadinya kita anggap mustahil, jadi sebuah harapan baru. Kita mulai dengan kutipan yang, wah dalam banget ini. Mungkin banyak dari kita yang kenal seseorang dengan penyakit kronis yang rasanya kok nggak ada obatnya ya. Kutipan ini benar-benar menggambarkan semangat para ilmuwan dan dokter yang menolak menyerah dan gak mau terima kata mustahil gitu aja. Oke, jadi kita ngomongin soal menantang hal yang mustahil. Seambisius apa sih sebenarnya dunia kedokteran sekarang? Ini tuh bukan lagi soal nemuin obat baru, tapi tentang melawan penyakit-penyakit yang selama ini kita anggap ya udah vonis akhir. Nah, ide segila ini kan nggak mungkin jalan sendiri ya, ya kan? Pasti ada orang-orang pemberani di baliknya. Yup, dalam pembahasan kita kali ini, kita kenalan lebih dekat sama salah satu organisasi yang ada di barisan paling depan perjuangan ini. Mari kita lihat gimana sih cara kerja pusat penelitian yang satu ini, dan apa yang bikin mereka begitu spesial di bidang terapi sel. Nah, ini dia nih jagoannya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Klinis Sel Abad 23. Gampangnya gini, misi mereka itu adalah memakai kekuatan dari sel tubuh kita sendiri untuk menyembuhkan diri. Keren banget kan konsepnya? Jadi mereka meneliti gimana caranya pakai sel induk ini untuk memperbaiki, mengganti, dan meregenerasi sel-sel lain di tubuh kita. Tentu saja, kalau ngomongin hal sebesar ini, kita butuh bukti yang kuat dong. Jadi, yuk kita lihat data-data di balik kerja mereka, yang nunjukin seberapa besar skala dan keseriusan mereka. Fakta pertama yang harus kalian tahu, mereka adalah produsen berlisensi terbesar di seluruh Asia Tenggara. Ini bukan cuma soal gede-gedean loh, ini artinya mereka udah lolos standar regulasi dan keamanan yang super ketat di kawasan kita. Jadi, ini semacam jaminan kualitas dan keseriusan. Lalu, muncul angka ini, 20.000 lebih. Angka yang besar banget ya, tapi ini angka apa sih sebenarnya? Ternyata, itu adalah jumlah orang yang ikut dalam studi klinis mereka. Bayangin, lebih dari 20.000 orang. Ini poin yang krusial banget, soalnya ini bukti kalau penelitian mereka itu bukan cuma di level laboratorium lagi, tapi udah diuji coba secara luas ke manusia dengan hasil yang bisa diukur. Tapi bukan cuma soal jumlah, mereka juga bikin gebrakan lain di Asia, sesuatu yang benar-benar spesifik dan bisa mengubah hidup banyak orang. Dan ini dia gebrakannya. Mereka adalah yang pertama di Asia yang mempublikasikan hasil klinis dari penggunaan sel punca untuk retinitis pigmentosa. Buat yang belum tahu, ini tuh kondisi kebutaan karena faktor genetik yang selama ini dianggap permanen. Jadi keberhasilan ini bukan cuma ngasih harapan buat para pasien, tapi juga ngebuktiin kalau terapi sel itu bisa menyerang penyakit langsung ke akarnya, bahkan di level genetik. Oke, kita udah lihat kredibilitasnya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang mungkin paling penting buat kita semua. Penyakit apa aja sih yang beneran bisa ditangani sama terapi macam ini? Jawabannya ternyata luas banget. Bahkan mencakup beberapa penyakit paling menantang yang kita kenal sekarang. Coba deh lihat daftarnya, mengesankan banget kan? Mulai dari kerusakan akibat serangan jantung dan stroke, di mana sel punca ini berpotensi membangun kembali jaringan yang rusak. Lalu ada kondisi kompleks seperti autisme, diabetes, sampai penyakit autoimun, di mana sistem imun kita malah menyerang badan sendiri. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya potensi terapi sel untuk berbagai jenis masalah di tubuh kita. Setelah melihat semua ini, coba kita mundur sedikit dan merenung. Apa sih artinya semua ini buat masa depan dunia kedokteran kita semua? Kita kembali lagi ke kutipan di awal tadi. Setelah kita dengar gimana kebutaan genetik dan kerusakan jantung ternyata bisa ditangani, kutipan ini jadi terasa jauh lebih nyata ya kan? Ini bukan lagi sekedar teori. Batasan dalam dunia medis itu ternyata memang ada untuk didobrak, dan kita sedang menyaksikan salah satu dobrakannya. Sebagai penutup, aku mau meninggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Dengan kecepatan inovasi seperti yang kita lihat ini, mungkin hari di mana kata mustahil dalam kamus kedokteran menjadi usang itu gak akan lama lagi. Terima kasih sudah menyimak.